Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya Doni99. Pada kesempatan hari ini seperti biasa saya berbagi motivasi, kata-kata mutiara, baik itu mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses. Akan tetapi malam hari ini saya ingin berbagi salah satu hadis yang sangat populer. Hadis ini sangat populer dan sangat tidak asing lagi ketika kita dengar. Akan tetapi kita sering lupa dengan hadis ini. Sering lupa bukan berarti kita tidak ingat dengan hadis ini, akan tetapi lupa pada diri kita siapa, setelah kita hidup di dunia mau kemana, ya. Jadi saya sarankan yang menonton video ini jangan di skip. Tentu kalian juga ingin tahu hadis ini apa. Hadisnya tuh begini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lah." Perlu kita ingat, perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita. Apalagi kehidupan di akhir zaman ini, ya. Tentu kita sebagai manusia akan merasakan mati. Tidak selamanya kita hidup di dunia. Jadi dari hadis ini, dari Nabi mengucapkan atau berkata, apabila anak Nabi Adam atau manusia meninggal, maka terputuslah amalnya. Akan tetapi ada 3 amalan yang akan terus menemani kita, baik itu di dunia, baik itu di akhirat. Tentu kita sebagai manusia ingin dong bahagia di dunia dan di akhirat. Ingin dong memiliki amalan-amalan yang bisa membawa kita membawa kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa sih yang pertama? Amaluhu illa min salat shadaqatin jariyah. Nah, kita sebagai manusia tentu harus meluangkan baik itu tenaga, baik itu pikiran, baik itu harta, kita sodakohkan ke jalan yang bagus, ke jalan yang baik, karena dengan amalan ini akan menemani kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Amaluhu illa min sadaqatin jariyatin au ilmin, atau ilmu yang kita manfaatkan. Manfaat ini banyak. Sebenarnya kalau menurut saya referensi manfaat ini, ya, menurut saya ada manfaat buat orang lain, ada manfaat buat diri kita. Nah, mana dulu nih yang buat manfaat ini? Kalau menurut saya, manfaatkan diri buat diri sendiri dulu. Ya. Jangan berharap ketika kita ketika ilmu kita ingin dimanfaatkan orang lain, tapi kita tidak memanfaatkan buat diri kita dulu. Ya. Jadi konsepnya seperti ini. Kita tahu ilmu dari, misalkan kita pernah mondok, pernah mengetahui ilmu ini, ilmu itu, misalkan kita terapkan dalam diri kita, ya. Lalu nanti setelah itu Allah juga akan memberikan kepada orang tersebut, akan diberikan manfaat.
karena kita sudah melaksanakan kemanfaatan ilmu yang kita dapat. Begitu konsep untuk ilmu yang dimanfaatkan. Contohnya kalau di kampung ada kan yang namanya guru ngaji. Guru ngaji ini guru sesompang. Nah, guru ngaji ini ketika waktu saya kecil lah, saya mengaji dengan huruf hijaiyah. Sampai saya besar, saya mengingat, dan itu adalah ilmu yang dimanfaatkan buat orang lain. Ya, manfaat buat diri kita, ya, manfaat buat orang lain juga. Nah, kita terapkan. Kita kasih tahu lagi ke orang-orang. Kita bimbing lagi ke anak-anak orang. Begitu, ya. Terus yang ketiga. Ketiga ini sedikit banyak orang-orang yang tidak menghargai adanya seorang orang tua. Ya, banyak di akhir zaman anak-anak yang kurang memahami kepada orang tua, baik itu dalam segi pengertian, dalam segi kasih sayang. Ternyata yang ketiga ini awaladin solih yad'ulah, anak yang soleh. Yang mana disebut anak yang soleh ini, yaitu anak yang bisa mendoakan orang tua ketika meninggal, bisa berbuat baik pada diri sendiri, baik orang lain. Kita berbuat baik kepada orang lain, itu akan menjadi sedekah jariyah kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Karena kenapa? Di akhir zaman ini tentu orang-orang sudah risau, orang-orang sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Ya, akan tetapi kita lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Ya, anak soleh ini bukan berarti harus mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal aja. Mendoakan berbuat baik kepada orang tua kita. Misalkan orang tua kita menyuruh, suruh kita untuk belanja, suruh kita untuk mengerjakan ini, suruh mengerjakan hal-hal yang baik. Itu juga ketika kita lakukan perintah orang tua, maka itu adalah termasuk orang yang soleh atau soleha. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait untuk menambah wawasan, apalagi ya, menambah buat diri kita tahu atau evaluasi dalam kehidupan kita, untuk mengingatkan kembali bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya, akan tetapi ada kehidupan yang lebih kekal di dunia ini, yaitu akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.